Dan pada saat perang unta ini selesai, gitu kan, ternyata pengilmu Abdullah bin Sabah tadi, mereka keluar dari kancah peperangan dan mereka membuat fitnah yang sama yang tadi saya bilang di Siffin. Mereka nyurat lagi ke Muawiyah di Syam, karena ada dua kubu kan, penduduk Madinah itu dukungannya Aisyah dari Talha dan Zubair yang dianggap bisa ditarik. Kemudian ada Muawiyah, mereka nyurat ke Muawiyah bahwasanya Ali keluar dengan pasukannya dari Madinah dan sudah memerangi Aisyah dan Talha dan Zubair. Talha dan Zubair mati di kancah peperangan, dikalahkan. Sebentar lagi Ali akan menuju ke negeri Syam, persiapkan dirimu. Muawiyah ini nggak ngerti apa-apa, terima surat, kemudian lihat surat dari negeri Irak, lalu kemudian mereka berjaga-jaga saja. Ali pun diberikan berita, disebarkan berita dan sampai ke telinga Ali, kalau Muawiyah juga keluar dengan pasukannya. Ketemulah ke negeri Syam dan terjadi perang Siffin yang sudah kita jelaskan. Jadi dua kejadian besar nih, dua kejadian besar dalam khilafahnya Ali radhiyallahu anhu dan dua-duanya fitnah. Dan akhirnya alhamdulillah selesai dengan sahabat ini saling memaafkan satu sama yang lain. Sebagaimana Ali berkata, sesungguhnya aku, Talha, Zubair, karena Talha dan Zubair yang terbunuh ya, akan bertemu dan akan saling memaafkan di mahkamah Allah pada hari kiamat. Kita masuk sekarang ke masalah khilafah Rashidah, bagaimana Ali memimpin ya. Terlepas daripada fitnah tadi, bagaimana beliau memimpin dengan luar biasa. Di antara hal yang mendasar yang harus difahamin adalah Ali ini orang yang sangat zuhud. Zuhud dalam arti kata dia mendahulukan akhirat dari dunia. Di antara riwayatnya adalah beliau selalu setiap malam sholat malam, tidak pernah ketinggalan tahajud pada saat orang sedang tidur. Dia selalu berada di mihrabnya dan dia sering kali meneteskan air mata yang tidak berhenti. Dan sering kali keluar dari mulutnya kalimat yang didengar oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Ya dunia, ilayya ta'arratti, am ilayya tashawwaqti. Hayhata gurri gairi, qad abantuki, tallaqtuki thalathan, la raj'ata fiha. Fa'umruki qasir, aishuki hakir, wa khataruki kabir. Ahin min qillati zat, wa bu'di safar, wa wahsyatit tariq. Kata Ali di malam hari setelah sholat tahajud, hampir setiap malam dia ulangin kalimat ini. Wahai dunia, engkau telah menggodaku dan engkau telah rindu kepada, engkau telah menggodaku, engkau sedang menggodaku atau engkau rindu kepadaku? Tanda tanya ya. Lalu dia mengatakan, menjauhlah dan goda orang lain. Aku telah mentalakmu, menceraikanmu 3 kali dan tidak ada peluang untuk kembali lagi. Umurmu pendek, kehidupanmu hina, bahayamu besar. Aku khawatir terhadap minimnya bekal, jauhnya perjalanan dan jalan yang mengerikan. Ulama menukil ini tentang zuhudnya Ali radhiyallahu anhu. Artinya memang beliau setelah menjadi khalifah pun seluruh dunia dia milikin sebenarnya pada saat itu, tapi beliau tidak mau sama sekali dengan dunia ini. Disebutkan dalam riwayat lain, beliau pernah kedatangan seorang penjaga Baitul Mal di zaman khilafah beliau, kemudian memberitakan, wahai Amir Mukminin, Baitul Mal sudah penuh dengan harta, baik harta rampasan perang maupun harta pendapatan negara. Maka Ali pun berkata, topanglah saya. Ditopanglah Ali menuju ke Baitul Mal itu. Waktu melihat harta banyak sekali, kata Ali, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki untuk kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan, iklankanlah, panggil seluruh umat Islam. Dipanggillah pada saat itu. Kemudian Ali membagi semuanya pada hari yang sama. Hari itu Baitul Mal masuk, hari itu dihabiskan semua dibagi. Lalu Ali pun menyuruh lantainya disiram dengan air, dibersihkan. Kemudian Ali pun sholat 2 rakaat di atas tempat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi ini termasuk masalah kezuhudan. Beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. Khilafahnya beliau di Kufah di Irak. Dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau. Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singgasananya, Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ, gitu kan. Maka Ali pun berkata pada saat itu, istana kesombongan, aku tidak akan pernah tinggal di tempat seperti ini. Lalu Ali lari seperti dikejar oleh hewan buas dari istana itu maksudnya. Jadi Ali nggak mau, dia tetap tinggal di rumahnya saja. Ali radhiyallahu anhu dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah beliau pernah atau beliau menggunakan jubah yang dibeli di pasar dengan harga 3 dirham.
Dia mengendarai keledai dan dia berkata, biarkanlah aku menghinakan dunia ini dan jangan gantikan aku dengan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, khilafah tidak bisa berimbang dengan Ali. Sebaliknya, Ali juga tidak bisa berimbang dengan khilafah. Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah. Kalau ada tingkatan di atas khalifah, maka tentu dia lebih pantas. Sufyanus Tsauri rahimahullah berkata, Ali tidak membangun sebuah bata, tidak pula kayu di atas sebuah bata, sekalipun biji-bijiannya didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong. Artinya Ali tidak pernah bangun rumah selain rumah yang dia miliki dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini, saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada tuh dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain, Ali berkeliling di pasar-pasar sambil membawa tongkat. Dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin, bertakwalah sama Allah dalam berdagang dan selalulah menjadi pedagang yang baik, penuhilah takaran dan timbangan. Dia berkata, jangan mengembungkan daging-daging, ya, daging-daging, maksudnya seperti kalau kita biasa daging gelonggongan ya. Itu biasanya di Idul Adha di sini dilakukan di Indonesia ya. Jadi sengaja sapinya diminumkan banyak sehingga kelihatan gemuk dan kalau ditimbang jadi berat. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Mereka lakukan. Dan itu nanti kalau disembelih ternyata airnya banyak tumpah. Ali radhiyallahu anhu sudah mengingatkan setiap hari. Ali di zaman khilafahnya keluar di pasar tanpa ada pendamping, membawa tongkatnya sambil mengingatkan orang, mengatakan hati-hatilah, jujurlah, amanahlah, terus begitu. Dan jangan sama sekali mengembungkan daging ya, hewan yang masih hidup. Suatu hari juga Ali pernah keluar dengan 2 helai kain. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung sedangkan yang lainnya sebagai baju. Dia menjulurkan salah satu kain tersebut dan mengangkat sisi yang lainnya. Lalu dia berkata, aku memakai 2 kain ini karena keduanya lebih menjauhkanku dari kesombongan. Lebih baik untukku dalam sholatku dan merupakan sunnah bagi orang mukmin. Artinya beliau tidak mengkhususkan pakaian kerajaan. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal seorang khalifah yang masyhur di Umayyah berkata, orang yang paling zuhud terhadap dunia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Kita masuk dalam itu kezuhudan, kita masuk ke masalah keadilan beliau radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib sangat adil di dalam kepemimpinannya. Di antara yang disebutkan keadilannya, Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar di hari Jumat, wahai para pemimpin, sesungguhnya rakyat kalian mempunyai hak-hak mendapatkan hukum dengan adil dan mendapatkan pembagian yang sama rata. Tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai melebihi kepemimpinan seorang pemimpin yang adil. Lalu kemudian beliau praktekin, turun dari mimbar, lalu beliau yang paling pertama datang ke Baitul Mal. Setiap ada masuk pendapatan dibagi kepada orang. Setiap kali ditemukan ada orang yang butuh bantuan di pasar, beliau membantunya. Dan beliau pernah naik ke atas mimbar sambil berkata di khutbah Jumat, wahai manusia, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, aku tidak mengambil apapun dari harta kalian baik sedikit maupun banyak, nggak ada. Sama sekali saya tidak akan ambil apa-apa dari kalian. Lalu dia mengeluarkan botol kecil, kalau kayak kita sekarang botol kecil biasa diisi minyak wangi, yang berisi minyak wangi dari lengan bajunya. Ali lalu berkata, botol kecil ini di khutbah Jumat diangkat khalifah, botol kecil ini adalah hadiah dari Dihgan. Dihgan ini istilah bagi orang di Persia yang biasa ngumpul-ngumpulin pajak apa segala, tapi orang non muslim gitu. Ini saya dikasih karena dianggap saya raja kalian, dikasih minyak wangi botol kecil ini. Lalu Ali mendatangi Baitul Mal, turun dari khutbah Jumat habis sholat, datangin Baitul Mal, lalu botol itu dikasih kepada penjaga Baitul Mal. Dia tidak ambil sama sekali, gitu kan? Jadi dia membuka transparansi walaupun botol minyak wangi yang kecil. Di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan Ali radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali disebabkan karena keadilannya. Satu hari disebutkan dalam riwayat Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi. Kemudian ditemukanlah di depan pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang dijemur dan salah satunya adalah baju perang. Maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, ini baju perangnya siapa? Ya, di depan itu kata Yahudi, Amir Mukminin, waktu itu jadi khalifah ya, jelas di rumah saya berarti punya saya. Lalu kata Ali, tapi kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-buktinya. Kata Yahudi, ya, seperti saya bilang Amir Mukminin, di rumah saya berarti punya saya. Ada 3 kejadian dalam kisah ini yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dan perlu anda tahu, Yahudi ini sulit sekali syahadat ya, susah sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau seandainya ada 12 orang saja
Yahudi yang beriman pada risalahku semasa Nabi hidup, 12 orang saja, seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, ya, di bawah 10 orang saja yang sempat mengucapkan syahadat pada saat itu. Bahkan ulama menghitung 3-4 orang saja yang sempat masuk Islam dari orang-orang Yahudi ini. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali karena keadilannya pada saat memimpin. Waktu itu Ali, ada 3 kejadian ya, setelah dialog sama Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang, ini baju siapa? Dia bilang baju saya, di rumah saya, jelas punya saya. Ali tunjukkan buktinya, dan ini dialog antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir. Sudah masyarakat biasa kafir, artinya kalau raja dia mau diambil saja, gitu kan? Tapi ini enggak. Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat, dia bilang, tiba-tiba Amir Mukminin Ali mengajak saya ke pengadilan. Ayo kita ke pengadilan kalau begitu. Jadi bukan Ali ambil langsung, kata si Yahudi ini yang menukir riwayat kepada kita. Dia mengatakan kalau seandainya ini raja Yahudi, udah diambil secara paksa. Tapi karena ini muslim dia tidak ambil. Maka saya kaget atau Amir Mukminin mengajak saya ke pengadilan. Maka jalanlah saya bersama Ali. Nggak ada pengawal, nggak ada siapa, jalan Amir Mukminin raja muslim, jalan kaki, nggak pakai kendaraan, bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan. Waktu itu kebetulan hakimnya seseorang yang bernama Shuraih, yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim. Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya. Waktu Ali masuk, kata Yahudi ini, waktu Amir Mukminin masuk ke pengadilan dan dia berikan salam, anehnya tidak satu pun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali. Nggak ada. Gitu kan? Apa sebabnya? Karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Mereka kalau mau temui Ali ada di pasar, ada di rumahnya, kapan saja diketuk bisa ditemuin. Nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam rumit. Nggak ada. Tiap hari. Jadi mereka nggak anggap Ali itu bertemu salaman khusus adalah istimewa, biasa saja. Maka pada saat Ali radhiyallahu anhu salam, waktu salam pada saat itu, maka semuanya jawab, tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama Amir Mukminin. Dan yang luar biasa, Shuraih si hakim sempat bilang, silakan wahai Amir Mukminin, silakan apa? Antri. Di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri. Kata Yahudi ini, Amir Mukminin pun pergi ke belakang saf ya pengadilan dan tunggu antri, nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa-apa. Biasa saya kayak tidak ada apa-apa. Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum. Pertama diajak ke pengadilan, kedua kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan. Dan yang ketiga dia bilang, ini sebab dia masuk Islam. Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini, Hakim Shuraih tiba-tiba berkata, ada apa Amir Mukminin? Kata Ali, saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi, lalu saya temukan ada baju perang, ini yang dipegang sama dia. Setahu saya ini baju saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata si hakim, wahai Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Mukminin. Ini di rumah saya, jelas punya saya berarti. Kata hakimnya, dan ini perhatikan ya, dialog ini antara Ali raja dan hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Shuraih, ya, dia bilang kepada Ali rajanya, wahai Amir Mukminin, Anda punya saksi enggak? Ada saksi enggak? Kata Ali, yang tahu baju ini cuma Fatimah, Hasan dan Husain, tidak ada yang lain. Cuma 3 orang. Kata Shuraih, ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Shuraih? Anda tahu wahai Amir Mukminin, dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh saksi buat anak, nggak bisa. Berarti Hasan dan Husain sudah batal, tinggal Fatimah. Dan Anda tahu dalam Islam saksi harus 2 orang laki-laki yang terpercaya. Kalau 1 laki-laki nggak ada, diganti dengan berapa perempuan? 2 perempuan 1 laki-laki, berarti butuh 4 perempuan. Anda punya 1 orang, Fatimah. Ada 3 orang lagi nggak? Kata Ali nggak ada. Cuma itu saja. Kata Yahudi ini, tiba-tiba saya kaget. Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga, kejadian ketiga. Dia bilang tiba-tiba Hakim Shuraih menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan berkata dengan tegas, wahai Amir Mukminin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi. Dan yang luar biasanya, kata Ali, baiklah. Shuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, salaman sama Ali. Baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa. Yahudi ini menghadap ke sana, dia bingung kejadian ini. Dia bilang, sebentar Amir Mukminin, sebentar wahai hakim. Apakah pengadilan sudah selesai? Ali yang jawab, sudah wahai Yahudi. Walaupun saya yakin itu baju perang saya. Tapi nggak ada saksi. Agama saya mengajarkan seperti itu.
Lalu Syuraih juga bilang, sudah seperti saya putuskan, sudah selesai. Yahudi nggak percaya, dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali iya, kata Syuraih iya. Apa kata Yahudi? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, ini baju perang anda yang 2 hari lalu saya curi. Gitu kan? Lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat gara-gara perilakunya Ali dan keadilannya. Dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan ini luar biasa, gitu kan? Ini luar biasa. Kemudian tentu masih ada yang lain seperti yang saya katakan, beliau jalan di pasar dan segalanya. Disebutkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat ini dinukil oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dengan sanad yang sahih. Ali bin Alqam dari ayahnya dia berkata, aku melihat Ali menjual sebilah pedang di pasar.